Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel Alpin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini di depan saya di sini ada satu unit motor Satria FU ya. Dimana kita di sini akan memperbaiki di bagian disk ya. Rem belakang, rem double disk belakang. Kita telusuri dulu kronologi permasalahannya apa ya di sini. Nah, bisa teman-teman lihat. Ini pistonnya, tuh, pistonnya masuk ke dalam ke sini, ya. Kita telusuri, kita tanya ke yang punya motor. Ternyata di sini habis diganti kampas rem, ya, penggantian dispet belakang di sini, ya. Dan ininya dimasukin pistonnya ke dalam, dan alhasil saat dipompa pistonnya tidak kunjung keluar. Ya, tidak keluar pistonnya, selalu di dalam. Nah, di sini kemungkinan besar di sini masuk angin ya. Entah tadinya gimana bisa sampai masuk angin, mungkin nepel remnya dibuka-buka. Nih, nepel remnya dibuka-buka ya. Penggantian dispet, padahal untuk penggantian dispet tidak mesti harus buka di bagian nepel rem ya. Mungkin dibuka nepel remnya, terus ada masuk angin ke selangnya, dan alhasil pompaan minyak rem tidak bekerja dengan baik ya. Rem tidak berfungsi dan bekerja dengan baik karena masuk angin dalamnya, di bagian selangnya masuk angin. Ditambah lagi di bagian sini nih, di bagian master remnya tuh, ini sudah jelek. Di bagian karet bootnya, karet debunya di sini sobek-sobek. Nah, di sini selain masuk angin, mungkin juga dari efek ini master rem yang sudah bermasalah ya. Tapi biasanya saat dimasukin pistonnya ke dalam kayak gini nih, ya, kayak gini dimasukin ke dalam. Kalau nepel remnya tidak dibuka, aturan diinjek-injek di bagian pedal remnya, ini langsung bekerja, langsung menekan ya. Tapi ini tidak nih. Kita injek-injek di bagian pedal nih. Ya. Tidak gerak sama sekali. Ya. Di bagian pistonnya tidak gerak sama sekali. Ya, di bagian pistonnya. Nah, ya, nih tuh. Dalam. Ya, kita pertegas lagi bahwasannya di sini sebelumnya bukan diperbaiki atau penggantian dispet bukan di sini ya, bukan di bengkel saya. Penggantiannya kurang tahu di mana, dan jadi di sini kita memperbaiki ya. Nih, kita perbaiki sekalian master remnya diganti. Cara penggantian master rem untuk motor Satria FU 150 ya, double disc. Nih, penggantian master rem. Langsung saja kita siapkan kunci-kuncinya ya. Di sini pakai kunci 8. Ini udah robahan pakai variasi. Kalau bawaannya ini pakai kunci 10 kalau nggak salah ya, kunci 10, 2, kunci 12, kunci L. Di sini juga aslinya pakai kunci 10 ya, biasanya di sini kalau nggak salah. Jadi untuk motor ini kunci 8, kunci 8, kunci 12. Kalau perlu buka ini ya, dan ini kunci L. Lanjut kita buka. Nah, kita kendorkan di sini dulu nih, bagian atas. Nih, lepas kayak gini. Silahkan disimak saja ya. Nah, lepas. Pokoknya pakai kunci 10 atau pakai kunci L, yang penting di sini terlepas bebas ya. Nih. Selanjutnya, kalau teman-teman buka di bagian sini, kalau mau buka di bagian sini, ya, nih, ini pakai kunci 12, nih sini nih. Sebelum buka di bagian sini,
buka ini dulu. Kalau mau dibuka, kalau perlu dibuka pakai kunci 12. Ya, pakai kunci 12. Kalau misalkan dilepas dulu ini akan kesusahan untuk buka di bagian sini. Kita buka. Karena kita mau bersihkan di bagian sininya, tabung remnya, master remnya. Ini kita buka, kita bersihkan. Ini untuk buka di bagian sini pakai kunci ring. Nah, melejit. Kepalanya sudah agak jelek, jadi kita pakai kunci sok yang segi 5. Nah, lecet bro. Nah, ini sudah kendor nih. Kalau sudah kendor, mau dibuka bebas, buka aja nih sekalian. Nih, klep. Di sini juga tidak ada ringnya. Aturan di sini ada ring di atas 1, di bawah 1. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting tidak bocor. Ya. Nah, setelah kayak gini, di sini kita lepas. Bautnya panjang bro, 1 panjang sebelah. Nih setelah kayak gini, nih di sini juga nih, kalau bawahnya bukan pakai baut, pakai pin, bukan di baut kayak gini. Tapi tidak masalah, yang penting sama fungsinya. Ya gitu. Pakai baut makin kenceng. Alpi. Kalau datang sesat. Nah, ya. Setelah lepas kayak gini, nih. Ya. Mau di tang tuh. Ini asisten baru nih, Bro. Baru datang dari Kairo. Habis kursus. Nih, ini dilepas dulu bisa. Ini hati-hati karena plastik nih, takut patah. Kalau enggak kesini aja nih ke bawah. Nah, terbro. Aduh, asisten dari Kairo ngomongnya jangan dibuka nih. Aduh, muncrat bro. Moncrot. Nah, kayak gini nih ya. Ini bisa kita lepas. Nah, aduh. Nah, ini kita cungkil karet ininya. Karet debu. Ini juga kalau sobek kayak gini mempengaruhi ya. Nantinya kalau sobek kayak gini di bagian dalam ini cepat karat, kena air. Ini letaknya di bawah ya. Kalau misalkan ini karet pelindung master remnya bocor kayak gini, kemungkinan besar air akan masuk ke bagian dalam dan alhasil ke bagian master rem cepat berkarat. Jika master rem cepat berkarat dan fungsi pada rem ini sendiri nanti akan terganggu ya. Nih. Nih kalau pakai ini susah nih ya. Kita pakai tang. Nih. Pakai kayak ginian nih, tang.
kecil yang sudah direnovasi, sudah dibuat nih, dikhususkan untuk buka senap ring tutup. Ayolah, ngirit. Nih. Kameranya kurang fokus. Nah, ini sudah lepas nih. Karat loh dalamnya. Ini di sini sering sekali terjadi karat di bagian sini. Nih, saat ditekan, diinjek, klok ke dalam, dia tidak balik lagi di bagian dalam. Ya, di bagian dalam. Nih, nanti kita kasih solusinya ya, supaya di sini tidak macet nantinya. Kita kasih triknya ya, sedikit kita renovasi di bagian master rem. Untuk melepas di bagian sini, kalau susah ditarik dari sini, bisa ditusuk dari sini nih, dorong. Nah, ya, tuh kan, masternya sudah jelek karetnya tuh. Bisa teman-teman lihat, sudah tidak persisi karet yang di bagian belakang di sini. Kalau yang depan oke lah, ini masih oke yang depan. Yang belakang nih tuh. Sebenarnya yang berfungsi untuk pengereman itu seal yang bagian depan. Kalau seal yang bagian belakang ini untuk penahan minyak rem supaya tidak bocor dari master. Ya, dari sini. Nih. Ya. Ini kita ganti nih master rem. Ini kita cuci, kita bersihkan sampai bersih bagian dalamnya. Nah, di sini di bagian lubang master rem di sini, nih di sini, ya, bisa teman-teman lihat, ini sudah tidak melingkar bagus, sudah tidak bulat, ya, melainkan di sini agak sedikit opal nih, sebelah sini yang sudah tekor nih, di sini, ya. Biasanya di sini nantinya kurang awet ke bagian master rem kalau sudah opal kayak gini. Ya, resiko ketidakawetan ke bagian master rem ke sini. Ya. Kalau sudah opal kayak gini. Tapi kita bersihkan saja, kita coba saja, kita pasang yang baru, mudah-mudahan kepake lama awet. Ya. Kita bersihkan saja dulu. Ini jangan sampai tergores nih dalamnya. Kalau tergores, nantinya cepat rusak ke bagian seal master rem. Pokoknya sampai bersih di bagian sini. Nah, untuk pelepasan di bagian sini, nih, untuk penggantian ini nih, ya, kita lepas. Kalau untuk pelepasan pinnya, nih, ini mudah, tinggal kita ginikan saja nih, tuh lepas. Tapi kalau untuk ganti di bagian karet penutup debu di sini, ini harus buka di bagian sininya nih. Pakai kunci 12, pakai kunci L kayak gini bisa, klek. Ini pakai kunci 12 ring, ya, di sini. Nah, 12. Nih, putar kayak gini. Nah, tuh. Oh. Nah, selanjutnya ini pakai kunci 10. Nah, sampai keluar nih. Tuh. Oh. Nah, ini di bagian dalamnya, murnya nanti pasang seperti ini lagi.
juga sedikit macet nih. Iya, saya rem. Nah ya kayak gini. Nah setelah kayak gini, nih ini kita bersihkan, kita cuci. Baiklah kita lanjutkan ya. Di sini komponen-komponen yang sudah kita buka tadi sudah kita bersihkan. Nah dalamnya juga sudah kita bersihkan tuh. Ya. Pokoknya semua komponen yang sudah kita buka tadi kita bersihkan. Di bagian master rem sudah kita siapkan. Nih. Untuk minyak remnya dianjurkan menggunakan dot 3 atau dot 4 ya. Untuk minyak remnya. Baiklah, langsung saja ke proses pemasangan nih. Di sini master rem sebelum kita pasang, kita renovasi sedikit ya. Mengurangi resiko kemacetan ya, sering sekali terjadi macet di bagian master rem. Nah di sini nih dia semakin banyak pergerakan, banyak pengereman kayak gini. Nah ini akan, nah ininya kayak gini misalkan nih ya, ini semakin banyak pergerakan, semakin tertekan, semakin kameranya kurang fokus ya, semakin direm, sering direm. Nah di sini lama kelamaan si master rem, si aluminiumnya dia akan mengembang karena tertekan oleh ini ya, tertekan oleh ini. Di bagian ujungnya di sini akan sedikit mengembang, akan sedikit melebar ya. Itu yang sering terjadi macet di bagian sini nih ya. Setelah masuk ke dalam tidak balik lagi karena di bagian sininya sedikit megar, sedikit melebar ya. Sering terjadi kemacetan di bagian master rem. Setelah diinjak si master rem tidak balik lagi karena di bagian sininya, di bagian ujung master rem, bagian sini, bagian ujung bawah ini sedikit melebar karena tertekan, sering tertekan oleh, nah ini tonjokan master remnya yang dari bawah nih ya. Jadi solusinya kayak gini, kita gerinda di bagian sini, di bagian ujungnya saja di sini nih, net ya, kita gerinda di bagian ujungnya saja. Langsung saja kita praktekkan. Gigi kompoli non Supra. Nah di sini maaf sedikit terganggu karena ada yang beli spare part. Nah di sini setelah digerinda kayak gini ya, ini kita amplas, kita haluskan, kita lembutkan ya, kita lembutkan, jangan sampai kasar seperti ini. Kalau kasar seperti ini kebalik, nantinya akan merusak ke bagian lubang di bagian sini, kasar ya, ini kasar tuh, akan merusak nanti ke sini. Jadi ini kita amplas, kita lembutkan di sini ya. Untuk pengamplasan kita skip. Baiklah, kita lanjutkan lagi di bagian sini. Ini sudah kita gerinda dan sudah kita amplas, kita lembutkan di bagian sini. Pokoknya jangan kasar. Bekas penggerindaannya ini jangan sampai terasa timbul, harus benar-benar lembut lagi nih tuh ya. Karena gini logikanya, kita main logika aja nih.
Semakin ini tertekan, dia akan megar, akan melebar, ya, melebar. Ya. Kalau misalkan sudah kita gerinda di bagian ujungnya sedikit, walaupun ada melebar, ya, walaupun ada melebar, dia melebarnya tidak akan melebihi ke bagian dinding master rem yang sebelah sini, nih, ya, tuh, gini. Ya, pokoknya intinya kayak gini, digerinda dan dihaluskan lagi. Baiklah, selanjutnya proses pemasangan. Sebelum kita pasang, di sini kita kasih oli sedikit, bertujuan supaya saat memasukkan di bagian master rem ke bagian sini, ke bagian rumahnya ini tidak rusak, sealnya tidak sobek. Kita pasang klep kayak gini, ya. Setelah kayak gini, bisa kita masukkan ke sini. Ini kita goyang-goyang supaya sisilnya tidak sobek. Cari pasnya, posisi pasnya tuh. Nah, setelah kayak gini, nih ya, klep tuh. Dorong. Ya. Setelah pas, tuh. Lanjut kita pasang ini. Kayak gini. Ini untuk pemasangan di bagian sini lumayan agak sedikit sulit. Nah, kita pinnya kita ini dulu. Setelah kayak gini, ya, bisa teman-teman pakai bantuan step. Ini sini dorong, selep. Nah, ya, ini masukin dulu nih. Dorong kayak gini nih. Set. Nah, kayak gini. Ya. Setelah kayak gini, dorong lagi. Klep. Dorong lagi. Ini pinnya kita dorong lagi sampai ke dalam, masukin. Kurang pas nih. Ambil ditekan, ambil dorong. Nah, ya. Oh, sudah berfungsi. Sudah masuk ke bagian dudukannya tuh. Tuh. Kita putar kayak gini tuh. Oh, ya. Ini menandakan si bagian pin penahan master rem ini sudah pas pada dudukannya tuh. Ini setelah kayak gini baru pasang karet penutup debunya. Ini. Nah, ini jangan sampai bolong ini karena di sini berperan penting. Gini. Setelah terpasang kayak gini, ini ada dua mur, di dalam satu dan di luar satu. Kita pasang dulu. Nah, ya. Pegang di bagian sini pakai kunci 10, di sini kita kencangkan. Nah, ya kayak gini. Selanjutnya di sini juga ada ring, bukan ring, maaf, mur. Letaknya di dalam di sini.
Nah, pasang. Ini kita putar. Nah, di sini nanti kita bisa setel-setel di bagian sini, enaknya segimana, ya. Nah, setelah kayak gini, nih, ya, ini nanti bisa kita setel, jangan dulu dikencangkan. Nah, setelah kayak gini, nih, tinggal kita pasang di bagian selang. Posisikan tripodnya. Nah, ini bisa teman-teman posisikan dulu. Ini posisinya kayak gini nih, ya. Perlu diingat posisinya kayak gini. Untuk pemasangan selangnya ini jangan sampai salah. Nah, klok kayak gini, ya. Berarti, nah kayak gini. Tuh posisinya, ya. Nah, sebelum dipasang di bagian sini, ininya kita masukin dulu. Kita kasih pelumas supaya masuknya mudah. Nah, posisinya kayak gini nih. Nah, ya. Ini posisinya kayak gini, set. Nah, ini di dalam. Gini, lanjut kita kunci. Nah, cukup kayak gini. Selanjutnya kita pasang. Nah, untuk penyetelan di bagian sini kita pasang dulu. Kalau bawaannya juga di sini ada kawat pegas di sini nih. Ini bisa kita kencangkan dulu. Nah, selanjutnya untuk di bagian penyetelan di bagian sini nih, ya, bisa kita lihat nih di bagian pedal ini sampai mentok ke atas, tek, tek, ke atas. Diusahakan di bagian lubangnya ini harus pas sejajar, ya, berarti ini kurang muter, kurang ke bawah. Caranya mudah, ya. Jika kurang ke bawah kayak gini nih, ya, tinggal kita rendahkan tripodnya nih, kayak gini nih caranya. Ini kita pegang, ya, ini kita kencangkan, kita kendorkan ke sini nih. Kurang, salah sini. Kalau diputar ke sini nih, putar sini, dia semakin naik tuh. Tuh, ya, dia semakin naik. Untuk penyetelan di bagian sini ini penting, ya. Ini untuk menentukan tinggi dan dalamnya pedal rem, ya. Nih, ini putar ke sini. Terus up. Kita lihat.
masih kurang sedikit lagi, masih kurang sejajar ya. Nah, sedikit lagi. Nah, sudah pas ya. Lubangnya ini tidak boleh terlalu berlebih. Nah, ini tidak boleh berlebih seperti ini nih, tidak boleh lebih seperti ini dan tidak boleh kurang. Jadi harus pas. Ya. Kalau misalkan tekan P sama rem. Nah, kalau lebih kayak gini, ini remnya nanti dalam. Ya, dalam, diinjaknya dalam. Kalau misalkan terlalu berlebih, ini terlalu ke atas kayak gini misalkan nih, ya. Dipaksakan dipasang, nantinya remnya macet, terlalu menekan. Si master rem selalu bekerja. Ini usahakan posisinya netral kayak gini nih. Pas, ya. Sebelum dipasang baut tidak ada paksaan. Klep, pas, ya. Lubangnya sejajar. Nah, lanjut kita pasang. Ini kencangkan dulu nih. Jangan dulu dipasang, ini pegang di sini. Klep. Mur di bagian sini ini kencangkan. Salah ke situ mah, Bro. Nah, ke sini. Kita kencangkan ke sini. Supaya tidak ada perubahan. Nah, selanjutnya pasang ini. Ya, ini setelah kayak gini, nih ya, setelah kayak gini bisa kita isi minyak rem dulu. Nih, kita isi minyak rem. Kita isi. Ini untuk minyak rem yang rekomendasi, ya. Nih. Mau warnanya merah, mau warnanya putih itu bebas. Yang penting kita pegang seperti ini, klek. Nah, didiamkan sedikit, tangan akan terasa hangat. Nah, itu membuktikan bahwa minyak rem yang rekomendasi. Ya, kita kasih dulu, dikit lagi. Segini. Kita masukin ke dalam dulu kayak gini. Nah, kayak gini dulu ya. Nih, setelah kayak gini. Di sini kita tutup dulu. Nah, selanjutnya kita injak-injak sampai minyak rem sampai keluar ya, dari sini sampai keluar kencang. Berarti menandakan master rem berfungsi dan bekerja dengan baik. Ya, ini kita tutup pakai tangan. Kita injak-injak. Pakai tangan boleh. Ini cara menutupnya kayak gini nih, cara pompanya. Ini tekan dulu, set. Ini tekan, set. Nah, ini agak dibuka nih. Nah, kayak gini. Tutup lagi sekuat mungkin. Ini lepas. Nah, minyak rem yang ada di tabung dia akan turun terhisap. Posisi diinjak kayak gini, tangan ini sedikit dilepas. Set, tuh. Setelah ini keluar minyak rem, tutup lagi. Ini lepas. Plop. Seterusnya kayak gitu. Saat injak ini lepas, ya. Setelah ini diinjak, ini tutup lagi, ini dilepas. Nah, minyak rem akan turun, ya. Seterusnya kayak gitu sampai benar-benar nembak di bagian sini nih, kayak gini nih. Tuh, 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 ya. Kita kasih penuh lagi minyak remnya.
minyak remnya jangan sampai kekeringan. Kalau kekeringan nantinya akan masuk angin lagi. Nih. Setelah kayak gini ini, ya. PP, tincak PP, rem P. Nih. Setelah diinjak kayak gini nih, set, set, ya. Ini jangan dilepas, injak. Kalau dilepas nanti bisa masuk angin lagi, nih, ya. Jangan dilepas, ini lepas, slek. Nah, setelah kayak gini, itu posisi diinjak ya. Pakai tangan boleh, diinjak boleh. Pokoknya posisi menekan si pedal, jangan dilepas. Kalau dilepas nanti masuk angin lagi. Nah, setelah kayak gini, ini pasang, ya. Seharusnya di bagian sini ada ringnya, tapi ini tidak ada. Tapi tidak masalah, yang penting tidak bocor. Kalau bocor mau tidak mau harus pakai ring. Nah, gitu nih, pasang nih. Nah, ntar dulu gitu aja. Ini kita kencangkan. Nah, ini kepalanya agak sedikit selek, jadi pakai ini. Ini minyak remnya jangan sampai tumpah. Tup. Tup. Nah, setelah kayak gini, nih ya, bisa kita buka di bagian sini. Ini jangan dilepas lagi, jangan dilepas pedal remnya, ini kendorin. Nah, supaya nanti langsung kena ya, supaya langsung diinjak langsung kena. Setelah kayak gini, lakukan cara seperti tadi supaya di bagian selang di bagian sini terisi minyak rem penuh. Jangan sampai ada udara yang tersisa di bagian selang rem ya. Injak-injak. Nih. Lepas. Injak. Nah, ini agak dibuka, posisi diinjak seperti tadi nih ya. Posisi diinjak kayak gini, ini terbuka. Nah, setelah diinjak ini tutup lagi, lepas. Nah, minyak rem akan turun seterusnya kayak gitu. Terus injak. Nah, lepas, injak. Muncrat, bro. Ramata. Lagi. Terus. Nah, lagi. Lagi. Nah, lagi. Nah, injak aja dulu, dan di sini setelah diinjak kayak gini ini bisa dilepas. Nah, ya. Nanti kalau dilepas nanti ada udara masuk lagi kalau ini dibuka. Nah, ini dipastikan nih di bagian sini minyak remnya masih terisi penuh. Kalau kurang bisa kita tambah. Ya, kayak gini. Jangan sampai posisi kita memompa, jangan sampai ini sampai tekor. Kalau sampai tekor ke saatan nanti bisa ada udara masuk dari sini. Nah, kayak gini ya. Setelah kayak gini, ini bisa kita pasang lagi ya, karena sudah tidak ada angin. Di sini juga sama, ringnya sudah dilepas, tidak masalah, yang penting tidak bocor. Kalau bocor nanti kita usahakan cari ringnya. Tapi kalau bisa nih, kalau ada teman-teman harus pakai ring di bagian sini. Kita kencangkan. Nah, setelah kayak kencang kayak gini, ya ini posisinya bukan di sini tapi di dalam. Nah, kayak gini. Nah, setelah kayak gini itu jangan dulu dilepas ya, biar kayak gitu. Kita buka di bagian nipple rem. Set. Nah, di bagian nipple rem kita kendorkan ya.
Bisa kita lepas aja dulu. Nah. Nah, kayak gini. Itu jangan sampai dilepas dulu ya, kayak gitu aja. Ini caranya seperti tadi. Nih, saat posisi diinjek ya, ini dibuka kayak gini, tapi saat dilepas ini tutup sekuat mungkin. Lepas. Nah, saat posisi diinjak ini dibuka, buka. Nah, ini keluar langsung. Itu saat posisi diinjak ini dibuka. Nah, itu jangan dulu dilepas. Ini tutup. Injak, lepas. Nah, ini minyak rem akan turun dari sini, akan turun tersedot set ke selang. Nah, injak lagi. Nah, seterusnya kayak gitu. Lepas. Injak. Nah, lepas. Injak. Nah, lepas, injak. Nah, lepas, injak. Nah, lepas, injak. Nah, lepas, injak. Ini sampai minyak remnya sampai putih. Itu menandakan minyak rem yang di sini turun semua ke bagian sini. Lepas, injak. Nah, jangan dilepas, ya. Ini menandakan udara yang ada di bagian kaliper dan di bagian selang dan di bagian tabung master rem ini tidak ada udara, ya. Dan saat posisi pengompaan seperti tadi, diusahakan di bagian tabung rem di sini minyak remnya jangan sampai kering, ya. Kalau misalkan sampai kering sampai habis di bagian sini, nanti ada udara masuk lagi ke sini ke selang, dan mau tidak mau harus pompa lagi dari awal, ya, karena ada udara masuk dari pusatnya, dari sini, dari atas, dari sini. Otomatis minyak rem yang di sini harus terbuang lagi semua, ya, kayak gitu. Nah, setelah kayak gini nih, ya, langsung kita tutup. Itu jangan dulu dilepas, kita tutup nih, kita tutup. Ya, cukup. Setelah kayak gini, ini bisa kita tutup. Nah, ini juga perlu kita tutup dulu untuk memastikan di sini ada kebocoran minyak rem enggak dari nepelnya. Nah, setelah kayak gini, ya, nih, ini bisa kita kasih minyak rem lagi. Karena saat kita pompa-pompa, otomatis minyak rem yang di sini akan turun karena di bagian dalam pistonnya di sini ini belum keluar maksimal. Ini belum terisi penuh. Saat piston dia masuk keluar, otomatis di sini masih ada tersisa ruangan. Nanti minyak rem yang ada di tabung akan turun masuk ke bagian kaliper. Kita tambah lagi di sini. Kita isi penuh, ya. Nih. Kita isi penuh di sini. Segini cukup, ya. Ya. Nah, setelah diisi penuh, yakin penuh di bagian situ. Nah, di sini pedal bisa lepas. Lepas. Nah, ini. Nah, ya, bisa teman-teman lihat di bagian sini. Nih, di bagian piston ini tidak perlu harus buang minyak rem lagi, ya, karena sudah tidak ada angin yang di dalamnya. Di pompa ini langsung pasti keluar di bagian pistonnya, yakin, ya. Nih, injak-injak. Terus. Nah, ya, keluar. Terus. Nah, terus. Nah, injak. Injak terus. Kena. Nah, ini langsung kena, langsung makan. Coba injak yang kencang di bagian nepalnya, ini moros keluar minyak rem apa tidak? Injak sekuat mungkin. Gas. Nah, ini sudah berfungsi nih. Putar. Injak. Col. Injak. Nah, kita zoom ya, kita lepas. Nah, kayak gini. Nih. Kita rem. Nah, rem. Nah, ulang kali rem. 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 Ya. Setelah yakin seperti ini baru kita tutup. Ya. Nah, ini cara simpelnya seperti itu. Cara memperbaiki rem supaya membuang anginnya, supaya
tidak susah, tidak lama. Kalau tahu tekniknya itu mudah. Ya, kayak gitu caranya. Ya. Di sini kita berikan pembuangan anginnya pakai cara yang sangat pelan, ya, sangat pelan sekali karena tujuan kita beredukasi, ya. Bisa saja kita kerjakan secara cepat, ya, bisa saja. Cuma nanti teman-teman tidak bisa paham, susah untuk memahaminya, ya. Bisa saja untuk pembuangan angin bisa langsung seret dari sini, tidak perlu dari sini, tidak perlu dari sini, bisa saja. Cuman itu dilakukan untuk orang-orang yang sudah profesional, yang sudah terbiasalah, ya. Kalau pembuangan dari sini, ya, bisa saja dari sini langsung tanpa harus bertahap dari sini, ya, karena kita tujuan beredukasi, jadi kita tahap menjelaskannya dari awal mula, dari tabung master rem, ya, dari selang rem, terus dari kaliper. Jadi cara pembuangan anginnya seperti tadi, ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti, ya. Selanjutnya kita pasang di bagian ini, tutup tabung rem. Nah, ini akan kurang lagi nih, tuh. Minyak remnya akan kurang lagi karena terisi di bagian kaliper. Kita kasih lagi. Nah, segini cukup. Kita pasang. Nah, ini terlalu penuh, tidak masalah. Kita pasang di bagian sini nih. Tutupnya yang ada bibirnya nih, tinggi nih, ya, tuh. Kameranya kurang fokus, kita fokuskan. Nih, tuh. Ini letaknya di dalam kayak gini. Putar. Nah. Ini pasang lagi. Kunci L. Nah, di sini nih, ya. Kalau kita tahu tekniknya pembuangan minyak rem supaya tidak ada angin yang tersimpan terisi di bagian yang yang diam di bagian kaliper maupun di bagian dalam selang rem atau di bagian dalam sini, ya. Caranya seperti tadi, ya. Jadi kalau tahu caranya mudah, sekali injek dia langsung kena, langsung keluar tanpa harus injek-injek beberapa kali, ya. Dan untuk selanjutnya di sini, jika di bagian sininya saat diinjak rem, klek, setelah diinjak ini berat misalkan, ya. Di sini teman-teman harus dibersihkan di bagian kaliper, di bagian karet boot. Di sini ada dua, di sini, ya, dan di bagian sini ini harus dibersihkan. Biasanya di bagian sini sudah tidak balik lagi, keras macet. Dan di bagian piston, di bagian kaliper perlu dicurigai karena di bagian dalam ada seal, ada dua seal debu dan seal penahan minyak rem, ya, penahan minyak rem supaya tidak keluar ke bagian piston, ya. Yang membuat rem macet ada dua, dari sini dan dari sini, ya. Dan di bagian master juga tidak menutup kemungkinan terlalu menekan bisa jadi mengakibatkan rem terlalu macet, rem menjadi macet, ya, terlalu menekan di bagian sininya. Nah, untuk selanjutnya di sini minyak rem masih agak berantakan, ya. Ini penting sekali, ini harus disiram langsung pakai air karena di bagian sasis ini bukan bawaan unitnya, catnya. Nanti dia akan kusam. Kalau terkecuali di bagian catnya masih yang ori bawaan unitnya, mungkin terkena minyak rem juga.
tidak akan begitu masalah ya. Kalau agak lama juga tidak masalah, tapi kalau udah dicat kayak gini ini langsung disiram. Nantinya catnya akan kusam, akan terlihat kusam ya. Apalagi di bagian body box ya. Kalau udah dapat cat ulang kena minyak rem langsung dibersihkan, disiram pakai air. Nantinya boxnya bodinya akan kusam ya. Ini kita siram pakai air, penting sekali. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti bagi teman-teman semua yang sedang kebingungan proses pembuangan angin dan pemasangan master rem untuk jenis motor Satria FU double disc belakang ya. Ini berfungsi untuk semua jenis rem yang menggunakan rem cakram maupun rem depan maupun rem belakang. Cara pembuangan anginnya seperti tadi. Jika teman-teman tidak ingin memompa-mompa terlalu banyak pompaan ya. Baiklah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika berkenan silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi. Like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng ya supaya tidak tertinggal live streaming atau video berikutnya dari Alpin Motor. Sebagai manusia biasa ada sisi kelebihan dan ada sisi kekurangannya. Bahkan saya pribadi banyak kekurangannya dibanding kelebihannya. Mohon dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalahar.